Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani Allah wa rahimakum. Ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Fatah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian yang ingin saya sampaikan, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita bisa menghadiri kembali kajian Kitab Tauhid yang merupakan pokok di dalam Islam, yang mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini ini menjadi benteng kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita mati dalam keadaan bertauhid, dan insyaallah kita juga di akhirat mudah-mudahan dengan tauhid kita Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah, konsekuen dan konsisten di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan masuk pada bab yang disebutkan dalam kitab ini, babu ma jaa fit tanjim. Satu bab yang menjelaskan tentang masalah at-tanjim. Kata-kata tanjim dari kata-kata an-nujum. Maka ada surat yang namanya an-najm, yang artinya apa? Bintang. Tanjim adalah sebuah ilmu perbintangan. Kalau dalam bahasa lainnya itu adalah astronomi, atau juga ada juga yang menyebutkan astrologi. Jamaah sekalian, apa yang dimaksud dengan astronomi atau astrologi atau at-tanjim? Ilmu yang berbicara tentang benda-benda yang ada di langit berupa bintang-bintang, gugusan planet-planet, atau juga bisa juga bulan dan matahari, benda-benda yang ada di langit. Namun di sini disebutkan sebagaimana yang disampaikan dalam riwayat Imam Bukhari yang disahihkan oleh Imam Bukhari, yang disampaikan dalam riwayat Qatadah. Disebutkan dalam hadis ini, khalaqallahu hadhihin nujum li salatin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang yang ada di langit itu untuk 3 hal.
Jadi hanya 3 hal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, bintang-bintang, gugusan bintang-bintang yang ada di langit. Yang pertama adalah zinatun lis-sama. Yang pertama, adanya bintang-bintang, bulan, matahari dan planet-planet lain itu zinatun lis-sama atau zinatin lis-sama. Yang pertama sebagai perhiasan untuk langit. Jadi Allah Subhanahu wa taala hiasi langit dengan adanya apa? Bintang-bintang, ada bulan, ada matahari, sehingga langit menjadi indah. Kalau nggak ada bintang nggak indah gitu. Makanya apa? Zinatan atau zinatin lis-sama. Yang kedua, warujuman lisyayatin. Dan yang kedua untuk melempar setan. Nanti kita akan jelaskan hadis ini. Yang ketiga adalah wa alamatin yuhtada bihi. Sebagai tanda untuk memberikan petunjuk ketika orang safar, orang dulu kan mereka berlayar di laut umpamanya. Itu kadang-kadang mereka nggak tahu mana yang utara, mana yang selatan. Maka dengan adanya bintang-bintang mereka tahu, oh di sana ada arah selatan. Adanya matahari, oh matahari terbit dari sebelah apa? Timur. Kemudian terbenam dari sebelah barat. Oh berarti kita berada di selatan. Dilihat apa? Dari di mana letak bintang-bintang atau gugusan-gugusan benda-benda langit yang ada. Jadi hanya 3 yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Faman ta'awwala ghaira dzalik akhta'a. Disebutkan dalam hadis ini, barang siapa yang mentakwilkan, menafsirkan selain 3 hal, yaitu untuk perhiasan, untuk melempar setan, dan sebagai tanda untuk apa? Petunjuk jalan. Siapa yang menafsirkan, menjelaskan selain itu, akhta'a, faqad akhta'a, sungguh dia telah salah. Wa adha'a nasibahu, dan adha'a nasibahu. Apa yang maksud dengan adha'a nasibahu? Ay yakfur, dia kufur. Kenapa? Karena hilang agamanya. Kalau hilang agamanya berarti apa? Kufur. Jadi ada 3 hal yang disebutkan dalam apa? Hadis ini tentang fungsi daripada apa? Benda-benda yang ada di langit. Jamaah sekalian, di dalam hadis ini dijelaskan oleh muallif sebagai penulis, disebutkan babu ma jaa fit tanjim. Satu bab yang berbicara tentang at-tanjim. Maksudnya menjelaskan tentang dalil keharaman tentang ilmu perbintangan. Selain yang 3 ini hukumnya haram. Jadi selain yang 3, pertama untuk perhiasan langit, yang kedua untuk melempar setan, dan yang ketiga sebagai tanda, ya, alamat untuk petunjuk jalan. Nah selain 3 ini, maka itu apa? Diharamkan, bahkan dilarang. Ya. Sehingga disebutkan di sini yang dimaksud dengan tanjim pada akhirnya, karena diharamkan, adalah sebuah i'tiqadu anna lin nujum ta'siran fil hawadisi wa ma yajri fi hadzal kauni. Yang dimaksud dengan tanjim di sini adalah seseorang meyakini bahwa dengan bintang, ya, gugusan bintang-bintang itu mempengaruhi kejadian-kejadian yang ada di bumi. Dengan sebab bintang itu apa? Kejadian yang ada di bumi. Dan dengan adanya bintang tersebut, maka akan berlaku pada alam. Alam gara-gara begini itu kena-kena bintang seperti ini. Gitu. Manusia dia karena rezekinya bagus kena bintang ada di sini. Gitu. Manusia karena dia seperti ini maka kenapa bintang sini. Jadi itu apa? Berpengaruh dalam kehidupan manusia. Jadi bintang itu apa? Berpengaruh dalam kehidupan manusia. Maka ini tidak boleh. Yang dimaksud dengan apa? Tanjim di sini. Sehingga keyakinan seperti ini, wa hadza i'tiqadu qadimin atau i'tiqadun qadim. Keyakinan seperti ini adalah keyakinan orang-orang dahulu kala pada
kaum Namrud. Kaum Namrud mereka adalah orang-orang yang ya'budunal kawakib. Mereka menyembah bintang-bintang. Jadi mereka adalah orang yang dikenal dengan as-sabiun. As-sabiun itu apa? Penyembah bintang. Itu kaum Namrud. Maka Allah Subhanahu wa taala utus kepada kaum Namrud Al-Khalilur Rahman, Khalilur Rahman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, untuk berdakwah kepada mereka untuk tidak menyembah bintang-bintang. Karena mereka adalah orang yang alladzina ya'budunal kawakib. Mereka adalah orang-orang yang menyembah bintang. Bahkan mereka juga membangun haikal-haikal, rumah-rumah ibadah yang mereka meyakini bahwa dengan rumah ibadah itu mereka menyembah bintang, dengan itu maka bintang itu bisa berpengaruh, bisa mengurus alam. Jadi terjadinya apa? Terjadinya apa yang terjadi di bumi ini itu disebabkan karena adanya bintang. Bintang di sini maka terjadi seperti ini. Bintang di sini akan terjadi apa? Seperti ini. Maka ada yang dikenal dengan ilmu zodiak. Yang dikenal apa? Zodiak, bintang-bintang. Dengan nama-namanya, dan itu adalah kepercayaan orang-orang Yunani yang mereka apa? Percaya terhadap apa? Bintang-bintang. Apakah itu yang namanya Libra atau Gemini atau Aries atau Cancer atau Leo dan lain sebagainya, atau Aries juga apa dan lain sebagainya. Itu apa? Kepercayaan mereka. Jadi dengan bintang-bintang tersebut mereka meyakini, oh pantesan saya seperti ini, bintang saya seperti ini sih. Nah gitu. Saya lahir di bulan Juli, bintang saya Cancer, pantesan apa kata bintang sesuai dengan apa yang apa. Nah kalau dia meyakini seperti itu, maka itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu kepercayaan orang-orang Yunani yang mereka percaya kepada bintang-bintang. Nah dari sini jamaah sekalian, hendaknya kita mengambil kepada dasar hukum, di mana kita ketika membaca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil Alamin. Allah itu apa? Rabbil Alamin. Rabb yang memiliki ini alam. Rabb ini alam. Apa yang disebut dengan Rabb? Rabb itu kadang-kadang kan biasa kita artikan kepada Tuhan, ya. Padahal ilah juga diartikan dalam bahasa kita apa? Tuhan juga, gitu. Sementara sebetulnya ilah itu adalah al-ma'bud bihaqqin. Jadi al-ma'bud bihaqqin, ketika kita mengatakan la ilaha illallah, ay la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi illallah, kecuali hanya Allah. Sedangkan Rabb, ketika seorang mengatakan Rabbil Alamin dalam surat Al-Fatihah, artinya bahwa Allah itu adalah Khaliqul Alam. Yang menciptakan jagat raya alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan jagat raya alam ini, Allah tidak biarkan. Kemudian Allah atur, Mudabbirul Alamin. Setelah itu Allah mengatur, diatur. Bagaimana gugusan bintang-bintang, terjadinya gerhana. Jadi terjadinya gerhana bulan atau apa? Terjadinya gerhana matahari bukan disebabkan karena kematian seseorang, tapi karena itu bagian dari apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala tentukan masing-masing umurnya, jenis kelaminnya, rezekinya ditentukan, kematiannya. Jadi 3. Sehingga dari hadis ini kita mengambil dasar bahwa apa yang terjadi di dunia ini tidak terlepas dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, termasuk bintang juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Ma asaba min musibatin, tidak ada satu yang menimpa di permukaan bumi ini. Tidak ada satu musibah yang menimpa di permukaan bumi ini, wala fi anfusikum, dan juga pada diri kalian, illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah ciptakan ini alam. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah sangat mudah. Jadi ini kepercayaan
Ilmu perbintang itu adalah kepercayaan orang-orang kaum Namrud awalnya. Kemudian diikuti oleh kepercayaan orang-orang Yunani. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rangka agar mereka tidak menyembah pada bintang-bintang. Mereka adalah orang-orang as-sabiun, penyembah bintang. Jamaah sekalian, di sini kalau kita lihat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan disahihkan, kemudian disampaikan oleh Al-Imam Qatadah. Siapa Qatadah? Ibnu Di'amah, ya, disebutkan apa? As-Sudusi. Jadi Ibnu Di'amah As-Sudusi, dia adalah Al-Imamul Jalil. Dia adalah pemimpin yang besar di dalam ilmu tafsir, hadis dan lainnya. Jadi dia adalah seorang ulama. Dalam hadis itu disebutkan khalaqallahu hadhihin nujuma li salasin. Allah Subhanahu wa taala ciptakan bintang-bintang, gugusan bintang-bintang yang ada, ya, li salasin, hanya untuk 3 hal. Yakni 3 hukum yang dibolehkan sebagaimana yang Allah SWT tentukan dalam apa? Hadis ini. Yang pertama adalah zinatin lis-sama atau zinatan lis-sama, sebagai perhiasan untuk langit. Dalilnya mana kalau Allah Subhanahu wa taala ciptakan bintang-bintang al-kawakib, an-nujum itu sebagai perhiasan apa? Langit. Dalilnya adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Ini dalam surah Al-Mulk, ya. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Dan sungguh kami hiasi langit dunia, ya. Kami hiasi langit dunia dengan masabih, bintang-bintang, lampu. Jadi bintang-bintang, matahari, bulan itu sebagai masabih. Apa masabih? Lampu. Karena kalau nggak ada bintang, nggak ada matahari, nggak ada bulan, kira-kira gelap nggak? Gelap. Kemudian maksudnya apa? Maksudnya bintang-bintang itu sebagai surujun yatatala. Jadi surujun, lampu-lampu yang menyala-nyala. Bintang itu kan menyala itu. Atau dalam ayat lain kita sebutkan inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Sesungguhnya kami hiasi langit dunia itu dengan perhiasan bintang-bintang. Jadi indah kalau kita lihat kembali apa? Kita nengok ke atas, apalagi di tepi apa? Pantai, tepi laut. Kita lihat begitu indahnya bintang-bintang berkelip-kelip, ya. Lalu nanti apa? Matahari kita lihat ketika apa? Terbit, ketika apa? Terbenam di pinggir apa? Di pinggir laut. Itu begitu indah, gitu. Dia sebagai apa? Lampu, as-suruj, untuk menyinari apa? Alam jagat raya ini. Yang kedua adalah rujuman lisyayatin, untuk melempar setan-setan. Di mana setan-setan disebutkan dalam sebuah riwayat yuhawiluna istiraqas sam'a minal malaikati fis sama'. Jadi setan-setan itu suka, mereka mengumpat-ngumpat untuk mencuri-curi pendengaran yang ada di langit. Jadi setan itu suka mencuri-curi pendengaran di langit yang disampaikan oleh malaikat, yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada apa? Malaikat. Wa ya'tuna bima yastarikunahu ilal kuhana. Kemudian setan-setan atau jin, setelah mereka mencuri-curi pendengaran, mereka sampaikan kepada dukun-dukun bahwa ini akan terjadi begini, ini akan terjadi begini, gitu. Itu dicuri-curi pendengarannya. Mereka apa? Diam-diam mencuri pendengaran apa? Malaikat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Walakin Allah Jalla wa Ala hafizas samaa'a bihadhihi syuhud. Akan tetapi Allah Jalla wa Azza atau Jalla wa Ala menjaga langit dengan cara Allah lemparkan meteor-meteor, ya, kepada setan-setan tersebut. Fatuhrik, kemudian setan itu apa? Terbakar. Dengan sebab apa? Dilemparkan meteor
terbakarlah setan-setan tersebut, jin-jin tersebut, lalu mereka pun binasa. Nah, khususnya di masa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka langit-langit dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu di zaman Nabi Sulaiman dan selanjutnya itu mereka bisa mencuri-curi pendengaran langit. Kemudian dari pencuri tersebut, antara satu jin dengan jin lain mereka sampaikan bahwa ini terjadi seperti ini terjadi. Namun sampai ke dukun itu cuma 1% gitu. Sehingga lebih banyak bohongnya. Lebih banyak apa? Bohongnya disebutkan. Nah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan Allah jaga langit. Jadi apa? Allah Subhanahu wa taala apa? Jaga langit. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ciptakan al-kawakib an-nujum, gugusan bintang-bintang, alamatun atau alamatin yuhtada biha, sebagai tanda untuk petunjuk jalan. Jadi sebagai tanda untuk petunjuk jalan. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Itu disebutkan wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan tanda-tanda ini wa bin najmi dan dengan bintang hum yahtadun, mereka tahu jalan. Mereka apa? Tahu jalan. Kenapa? Karena tandanya kalau matahari ada di sini ya berarti apa? Dia ada di sebelah barat atau di sebelah timur. Karena matahari pasti terbit sekarang ini di sebelah timur. Lalu tenggelamnya di mana? Di sebelah barat, kecuali nanti pada saat hari kiamat. Maka matahari akan terbit dari sebelah barat. Dan saat itu manusia yang bertobat tidak akan diterima tobatnya oleh Allah SWT. Mereka yang beriman sebelumnya kafir tidak diterima keimanannya. Dan mereka yang berbuat dosa bertobat tidak diterima apa? Tobatnya. Ketika matahari terbit dari sebelah barat. Nah, oleh karena itulah mumpung matahari terbit dari sebelah timur, maka hendaknya kita senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah SWT. Kenapa? Karena pintu taubat masih terbuka oleh Allah SWT. Pintu ampunan masih terbuka. Dan ketika orang melakukan kebaikan akan diberikan pahala oleh Allah SWT pada saat ini. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk orang musafir tentunya tanda-tanda agar mereka bisa berjalan di atas permukaan bumi, baik di daratan maupun di lautan. Jadi kita jangan gambarkan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kita tinggal apa? Buka map udah tahu kan gitu. Kita gambarkan bagaimana orang-orang dulu. Jadi apa? Bagaimana orang-orang dulu. Kadang-kadang atlas aja mereka nggak punya. Lampu juga susah. Lalu mereka ada di tengah laut, mereka mencari ikan, nelayan. Atau di daratan juga begitu. Bagaimana apa? Mereka bermusafir, mengendarai onta, mengendarai apa? Kuda. Kalau mereka tidak melihat bagaimana bintang, matahari, bulan, mereka tidak tahu kemana arah yang harus dituju. Maka ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai apa? Alamatin yuhtada bihi atau yuhtada biha, sebagai tanda untuk mencari petunjuk jalan bagi mereka-mereka yang musafir di permukaan bumi atau juga di lautan. Apalagi di lautan yang mereka nggak tahu kemana arahnya gitu. Apakah ke selatan, ke utara, ke barat, ke timur? Nah, dengan apa? Tanda-tanda tersebut menjadi jelas. Jadi apa? Menjadi jelas. Di langit, matahari, bulan, bintang-bintang itu bisa menjadi apa? Tanda agar mereka tahu di mana arahnya. Jamaah sekalian, ini 3 hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam riwayat Qatadah. Fahada min hikmatillahi subhanahu wa ta'ala min khalqi hadhihi nujum. Ini hikmah. Hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari penciptaan, diciptakannya apa? Diciptakannya bintang, gugusan bintang-bintang yang ada di langit.
Amma man arada ayyazida ala hadhil umuri salasah, ya disebutkan, adapun orang yang menginginkan lebih dari ini, lebih dari pembahasan penafsiran ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, faman ta'awwala ghaira dzalika, barang siapa yang mentakwilkan, menafsirkan, menjelaskan, ya, selain 3 hal, mengambil hikmah dari apa? Selain 3 hal, faqad akhta'a. Sungguh dia udah salah. Kenapa? Li'annallaha lam yakhluqha lihada. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan bintang kecuali hanya untuk ini. Jadi kecuali apa? Untuk ini. Dan Allah Subhanahu wa taala apa? Tidak menciptakan selain apa? Untuk ini. Umpamanya ada orang yang meyakini ini dengan adanya bintang ada di sini maka akan terjadi huru-hara. Dengan adanya bintang di sini akan terjadi guru-guru umpamanya. Sebab bintang letaknya seperti ini. Itu enggak apa? Enggak ada. Itu semua kembali kepada takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Adanya angin ribut juga karena bintangnya ada di sini gitu. Itu enggak ada hubungannya gitu. Atau turun hujan juga begitu, gitu. Atau matinya seseorang atau hidupnya seseorang. Nah, itu apa? Enggak ada hubungannya kepada apa? Hal tersebut. Walaupun ya. Walaupun kita melihat apa? Wah, kayaknya benar nih. Padahal itu bukan benar, kebenaran aja gitu. Bukan apa? Benar, kebenaran gitu. Kenapa? Karena hal yang seperti ini itu dipakai oleh orang-orang yang dalam ilmu perdukunan dengan ramalan-ramalan. Kalau bahasa kita apa? Meramal nasib seorang dengan adanya bintang. Ya, meramal nasib seorang kena seperti ini gitu. Dan itu dipakai oleh tukang-tukang sihir gitu. Jadi antara sihir, ramalan dan perdukunan itu adalah bagian-bagian apa? Yang tidak terpisahkan. Dia juga sebetulnya. Wan nujum disebutkan ya. Ada lagi disebutkan ketika dia melihat bintang, iddi'a'u li ilmil ghaib. Dia mengaku tahu tentang ilmu ghaib. Ya. Dengan ilmunya apa? Dengan perbintangan itu apa? Dia tahu ilmu ghaib. Oh, ini bintang nanti ada di sini akan terjadi seperti ini nih. Enggak ada apa? Enggak ada hubungannya. Sehingga wan nujum la tadullu ala hada. Jadi bintang-bintang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah diciptakan untuk yang seperti tadi yang saya sebutkan kecuali 3 hal tadi. Wa inna ma hada yarji'u ila Allamil ghuyub. Kenapa? Karena kejadian-kejadian yang akan datang itu satu hal yang gaib yang manusia tidak tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena kan banyak ada orang yang meramal-ramal, ya, meramal-ramal tentang bagaimana kondisi yang akan datang. Ya. Padahal meramal itu suasana yang akan datang, apa yang terjadi itu adalah bagian yang gaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Rasulullah SAW pun tidak tahu. La a'lamul ghaib. Wala aqulu inni malak. Saya tidak mengetahui yang gaib. Wala aqulu inni malak. Dan saya juga tidak mengatakan saya ini malaikat. Wala aqulu, dan saya juga tidak mengetahui bagaimana khazanah simpanan-simpanan Allah. Jadi semuanya kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang yang gaib kalau dikasih tahu. Kalau dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, beliau diam. Nah, sekarang ini ada enggak orang yang tahu tentang yang gaib tapi dia bisa berani menyampaikan padahal cuman menerka-nerka. Satu hal yang gaib itu tidak boleh diteka-teka. Apalagi yang berhubungan dengan rukun iman. Rukun iman itu nggak boleh ada terkaan-terkaan, menerka-nerka, menebak-nebak. Dia harus dengan dalil. Kenapa? Karena sesuatu yang gaib tidaklah yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis tadi, wa adha'a nasibahu. Kalau dia juga melakukan itu, maka telah hilang agamanya. Ai adha'a dinahu. Telah hilang agamanya maksudnya adalah annahu yakfur, bahwasanya dia kufur. Kalau dia selain 3 hal diyakini tentang apa? Bintang. Kemudian
disebutkan lagi dalam hadis ini, wa kariha Qatadah ta'allama manazilal Qur'an, manazilal qamar. Jadi ada hukum bagaimana kalau orang belajar tentang matahari letaknya di sini, bulan letaknya di sini. Ulama mengatakan kalau itu yang berhubungan dengan ilmu falak, kan ada ilmu falak ya, di mana kita akan mengetahui kapan terjadinya awal bulan dalam setiap bulan Hijriah. Kita akan mengetahui kapan datangnya waktu zuhur, waktu asar. Kapan datangnya waktu subuh. Kan itu juga dengan apa? Bintang-bintang, maka itu dibolehkan. Jadi apa? Itu dibolehkan. Namanya ilmu apa? Ilmu apa? Walaupun dia kan sebetulnya bintang-bintang juga. Tapi dengan kita mengetahui bulan di mana adanya, kapan terjadinya hilal, kapan dia akan terbit, ya, maka kita akan mengetahui kapan awal bulan dalam bulan Hijriah. Ya. Oh, hilal letaknya di sini, derajatnya di sini. Berarti kita besok puasa pokoknya atau saum gitu. Oh, hilal di sini, letaknya di sini. Berarti kita apa? Masuk kepada apa? Syawal pokoknya. Itu boleh kan? Atau matahari juga begitu. Kan kita waktu sholat, ya, waktu sholat itu kan pakai apa? Matahari. Ketika zuhur, matahari bergerak sedikit saja. Ketika asar, bayangannya sama dengan apa? Bendanya. Ya. Ketika maghrib, matahari apa? Terbenam. Ya. Ketika apa? Waktu apa? Subuh akan muncul yang namanya apa? Waktu fajar. Ya. Fajar ya. Yang disebut dengan apa? Fajar sodik. Itu apa? Melihat dari kawasan gugusan bintang-bintang yang ada apa di langit. Maka itu apa? Dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi selain yang tadi itu, yang dijadikan bahwa kejadian di alam ini tidak terlepas dari adanya letak posisi bintang, maka itu yang tidak dibolehkan. Oh, bintang ini ada di sini, pantesan kita terjadi seperti ini, kan gitu. Itu nggak boleh. Nah, dari penjelasan ini berarti kita diperintahkan untuk senantiasa meyakini bahwa apa yang terjadi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Turun hujan juga Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan. Walaupun dalam ilmu fisika ya, di mana ketika turun hujan maka air diresap di apa? Uapnya naik ke atas lalu menjadi apa? Menjadi awan, nanti awan dibawa oleh apa? Ada matahari lalu apa? Disorot oleh sinar matahari maka terjadi hujan. Itu kan cuma sekadar hukum. Ya. Itu apa? Hukum fisika. Tapi bisa jadi nggak terjadi hujan. Kenapa? Karena yang menurunkan hujan bukan itu. Yang menurunkan hujan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah SWT menyebutkan Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan dialah Allah yang menurunkan dari langit air. Berarti yang menurunkan hujan siapa? Air. Ini kok enggak hujan padahal kan udah bulan Desember, bulan Oktober kan biasanya yang ber itu Pak hujan. Belum tentu. Kenapa? Karena bukan yang menurunkan hujan itu bukan karena bulan itu. Kan kadang-kadang dulu kan gitu ya. Ini biasanya yang ber ini Pak hujan nih. Belum tentu. Kenapa? Karena bukan bulan yang menurunkan hujan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menurunkan hujan apa? Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak orang akan mengatakan, tuh lihat tuh, hujan itu ya kena alam deh kan gitu. Kena alam. Kalau kita mengatakan kena alam, tidak boleh. Harus karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Enggak hujan-hujan, bikin hujan buatan bisa gagal. Walaupun garam udah berapa ton disebarkan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan hujan, enggak hujan-hujan. Makanya biar enggak hujan, ambil pawang gitu, ambil pawang. Pawang enggak bakalan dia. Kan dulu ada ya, biar enggak hujan nih, pawang tuh. Pakai apa tuh? Pakai panci apa itu? Pakai teko ya.
Nggak ada hubungannya antara hujan dengan yang gini-gini nih. Nggak ada hubungannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, ini hujan gitu. Ini kan kadang-kadang kita yang nggak ada hubungannya kita apa? Yakini. Gitu. Hebat banget bawang itu, kenapa? Gara-gara dia nggak hujan. Bukan. Itu kenapa? Allah sudah takdirkan saja, bukan gara-gara dia. Karena memang waktunya hujan gitu. Karena waktu apa hujan. Tapi walaupun 100 pawang agar tidak hujan, kalau Allah Subhanahu wa taala hujan kan hujan. Jadi jangan, pawang itu kan sebetulnya dukun air gitu. Biar turun apa? Hujan, atau biar tidak apa? Tidak turun hujan. Ada orang mau ngawinin, biar nggak turun hujan, biar banyak tamu datang, dia sebar apa loh, garam lah macam-macam dia apa. Tetap aja hujan gitu. Kenapa? Karena bukan itu, nggak ada hubungan. Masa garam disebar apa nggak hujan? Jadi ini kadang-kadang kita kan nggak masuk logika. Ini nggak masuk logika, nggak ada hubungannya antara orang pakai apa namanya kuali ya, kuali. Lalu digini-gini nggak hujan gitu kan? Nggak ada hubungannya. Apa hubungannya? Gitu. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, Allah ya'taqid, ya, jadi jangan kita meyakini bahwa yang terjadi di permukaan bumi ini karena gara-gara pawang, karena gara-gara bintang ada di sini, karena gara-gara ramalannya itu dukun, karena gara-gara ini. Jangan. Kita kembalikan bahwa apa yang terjadi di dunia ini tidak terlepas dari ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keyakinan. Dan itu bagian dari rukun iman. Antu mina bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman kepada Allah dengan takdirnya, baik yang baik maupun yang buruk. Beriman. Makanya ketika terjadinya gerhana, maka saat itu kan meninggalnya anaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Ibrahim meninggal. Kemudian terjadilah apa? Gerhana. Maka kata orang, ini gara-gara anaknya apa? Ibrahim meninggal nih, terjadi apa? Gerhana. Maka Allah Subhanahu Wa Taala luruskan kepercayaan ini bahwa terjadinya gerhana itu bukan karena meninggalnya seseorang atau bukan karena kelahiran seseorang, tapi dia merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari, bulan itu adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidaklah terjadi gerhana bukan karena kematian seseorang, bukan juga karena kehidupan seseorang, tapi itu bagian dari ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini. Jadi ini penting karena di masyarakat masih banyak terjadinya gerhana. Ada yang ngumpet di kolong tempat tidur. Ibu-ibu hamil nggak boleh keluar pokoknya. Kenapa? Ntar kalau keluar nanti anaknya macam-macam lah gitu. Itu nggak ada hubungannya antara gerhana dengan anaknya itu. Jadi nggak ada gerhana, nggak ada hubungannya gitu. Jadi kita kembalikan kepada takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan akidah yang lurus. Akidah di mana kita mengimani antu'mina bil biqadarillah khairihi wa syarrih. Kita beriman dengan takdir Allah baik dan buruknya. Itu semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya udah isya nih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Paling tidak bisa kita kembalikan lagi, kita luruskan lagi. Kita bersihkan lagi tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk pada kita agar kita betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan bertauhid. Kita tutup subhanahu hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.